Berkorban itu sesuatu yang sakit, saudaraku, tetapi berkorban untuk mempelai wanita itu nggak terasa sakit, saudaraku. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 4 bulan 7 tahun 2023, kita dipertemukan di dalam kasih Tuhan yang ajaib. Dari kantor pusat IRMC, saya akan menyampaikan satu pengajaran firman mengenai berkobarnya api kegerakan kitab Wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk terlaksananya kegerakan, dan kegerakan ini nanti akan menjangkau bangsa-bangsa, bahkan menjangkau bangsa Israel. Intinya di sana, untuk terlaksananya satu visi besar ini, maka butuh hamba Tuhan dan jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh menyucikan hati dan pikiran, menjauhi perbuatan dosa, dan kemudian memiliki pikiran dan hati yang jernih. Jadi untuk kegerakan kitab Wahyu, satu kegerakan yang akan berpengaruh kepada langit, bumi, samudera raya, bahkan kepada bertobatnya Israel untuk menerima Injil keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hamba Tuhan di dalam kegerakan kitab Wahyu itu harus menyuarakan kemurnian firman Tuhan dan Roh Kudus di dalam kadar yang seimbang. Ini penting saya selalu tanamkan kepada saudara, karena orang yang pintar di dalam firman tetapi dia tidak mengerti tuntunan Roh Kudus, itu seringkali nanti terjebak di dalam perdebatan yang tidak bermutu, bahkan seperti orang Farisi, dan kadang juga akan menimbulkan satu hal yang tidak tepat, pengertian-pengertian yang malah tidak tepat. Oleh karena itu, apabila seseorang sudah mengerti firman, maka dia juga harus seimbang di dalam urapan Roh Kudusnya. Jadi ketika seorang hamba Tuhan itu masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu, itu harus menyuarakan kemurnian firman Tuhan dan Roh Kudus di dalam kadar yang seimbang. Jangan juga kemeroh, saudaraku, sok rohani, dikit-dikit visi, dikit-dikit penglihatan, tanpa dia mengerti firman Tuhan, nanti itu juga sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus seimbang di dalam firman dan Roh Kudus. Itu seperti dua sayap burung nasar yang nanti akan membawa jemaat itu veogo, mengungsi, di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk terlaksananya kegerakan kitab Wahyu, karena ini kegerakan besar, saudaraku, ini satu kegerakan besar, bahkan lebih besar daripada kegerakan-kegerakan penginjilan biasa. Maka untuk kegerakan kitab Wahyu ini juga butuh penopang setia. Kalau saudara belajar tentang tabernakel, maka tabut perjanjian itu harus dipikul bersama. Demikian pula kitab Wahyu yang di dalam pola tabernakel ini bersesuaian dengan tabut perjanjian ini, untuk pemberitaannya, untuk terlaksananya, maka harus dipikul bersama, karena ini beban berat, saudaraku. Butuh penopang setia, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan saudara harus tahu bahwa hamba Tuhan yang bisa menyuarakan suara roh,
menyuarakan suara pewahyuan, itu adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang merdeka dan bebas dari kepentingan maupun intervensi. Ini penting saudara ketahui. Hamba Tuhan untuk menyampaikan kitab wahyu, menyampaikan kebenaran Roh Kudus secara seimbang, firman dan roh itu seimbang, menyampaikan kebenaran itu tanpa takut, maka hamba Tuhan itu harus merdeka, harus bebas dari berbagai macam kepentingan maupun intervensi orang lain. Saudaraku, bahkan lepas dari tekanan orang-orang yang mungkin merasa diri kaya atau orang-orang yang punya jabatan. Jadi hamba Tuhan ketika menyampaikan kebenaran, dia harus lepas dari tekanan orang-orang yang bisa memiliki kekayaan, bisa juga memiliki jabatan. Hamba Tuhan harus merdeka dari tekanan-tekanan itu. Sebab itu, saudaraku, hamba Tuhan yang berderap di dalam kegerakan kitab wahyu, dan juga jemaat-jemaat yang masuk di dalam kegerakan kitab wahyu yang diproyeksikan oleh Tuhan dalam pekerjaan besar di akhir zaman, itu harus tahu, harus mengerti, menghidupi atau menjaga api mezbah, bahkan membuat mezbah pelayanan. Saudaraku, mezbah Tuhan, mezbah korban bakaran atau mezbah pelayanan kegerakan kitab wahyu ini berkobar-kobar, menyala-nyala. Kalau di dalam kitab wahyu pasal 4 itu disebut 7 obor yang menyala-nyala. Itu karena apa? Karena hamba Tuhannya juga mengerti bahwa dia harus menyuarakan suara roh dan kebenaran. Dia bebas dari berbagai kepentingan, dari tekanan maupun intervensi. Demikian pula jemaat-jemaat yang tergabung dalam kegerakan kitab wahyu ini, mereka mengerti menopang hamba Tuhan itu, sehingga hamba Tuhan ini bisa menyuarakan kebenaran tanpa takut, tanpa intervensi, tanpa tekanan orang kaya, tanpa tekanan orang-orang yang punya jabatan. Itu karena jemaat mengerti, menopang. Jemaat setiap hari, saudaraku, menghidupi mezbah korban bakaran. Kalau nanti kita belajar dalam kitab Imamat, maka api mezbah itu setiap hari itu dijaga, saudaraku, supaya jangan padam api itu. Kegerakan kitab wahyu juga begitu, saudaraku. Setiap saat, setiap hari ini harus ada orang-orang yang terbeban untuk menghidupi api mezbah, supaya jangan sampai api mezbah kegerakan ini padam. Saudaraku, jangan sampai pelayan itu menjadi padam. Pelayan itu butuh biaya, saudaraku, untuk berbagai hal, untuk berjalan ke suatu tempat, saudaraku. Bahkan untuk bikin konten sederhana seperti ini pun membutuhkan sesuatu, topangan, saudaraku. Segala sesuatu, apalagi nanti ketika kita harus menjangkau bangsa Israel, itu satu kegerakan besar yang saya sebut itu lebih dari kegerakan penginjilan. Karena kalau menginjil kepada bangsa-bangsa lain di pedalaman-pedalaman itu, saudaraku, di Afrika, di Amazon, di Brazil, mungkin di pedalaman Kalimantan dan lain sebagainya, itu berat, saudaraku. Tetapi kegerakan kitab wahyu yang di dalamnya ada terkandung penjangkauan terhadap bangsa Israel dalam kegerakan kuda putih ini butuh satu topangan dari orang-orang yang terbeban. Saudara, jadi hamba Tuhan dan jemaat di dalam kegerakan kitab wahyu itu harus tahu menghidupi, menjaga api mezbah, bahkan membuat mezbah itu berkobar-kobar, menyala-nyala. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi untuk movement, untuk kegerakan besar kitab wahyu ini butuh pembiayaan, harta, kemudian tenaga, waktu, juga kecerdasan kita. Saudara, kita perlu. Kenapa demikian, saudaraku? Kita nanti akan melihat di dalam kitab wahyu pasal 1 nanti pasal 8 ayat 1-5 bahwa segala macam keperluan yang
diperlukan di dalam kegerakan itu, termasuk bahkan nanti segala macam aktivitas itu diambil apinya itu dari mezbah. Bahkan ketika hamba-hamba Tuhan itu bernubuat, kemudian terjadi sesuatu yang dahsyat, saudaraku, untuk bernubuat di satu tempat, misalkan suatu ketika saya diundang ke Amerika gitu, saudaraku, apa nggak butuh biaya seperti itu, saudaraku? Butuh, saudaraku, untuk melakukan hal sedemikian. Kita bernubuat di suatu tempat karena diutus Tuhan, itu apinya dari mezbah, kekuatannya dari mezbah, pembiayaannya itu dari mezbah, saudaraku. Bukan saya berbisnis, saudaraku, bukan dari hasil karena saya pendeta bisnis luar biasa, saudaraku. Ya, kalau begitu nanti tidak akan bisa fokus menerima wahyu, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, kalau saya melayani, diutus bernubuat ke Medan, ke Papua, ke Amerika, saudaraku, itu semuanya saya ambil dari mezbah, saudaraku. Dan mezbah itu asalnya dari saudara yang berkorban menopang pelayanan kegerakan kitab wahyu, saudaraku. Oleh karena itu saya bisa melayani di berbagai tempat, saudaraku. Ini mulai, kegerakan ini mulai akan semakin besar, saudaraku. Hamba-hamba Tuhan nanti yang diutus oleh Tuhan untuk bernubuat atas bumi, terjadi metre pertama, metre kedua, metre ketiga, saudaraku, itu semuanya api dari mezbah mereka itu menjalankannya. Bukan karena hamba Tuhan tuh punya bisnis yang besar, saya misalkan punya peternakan ayam yang besar, sukses, saudaraku, ya itu nggak salah sih, nggak salah. Cuma di dalam waktu kegerakan akhir zaman itu, saudaraku, di mana waktu semakin singkat, sebaiknya, saudaraku, kita hamba-hamba Tuhan itu hidup dari pelayanan, saudaraku, dari mezbah, saudaraku. Yuk kita akan baca Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5. Ini terjadinya penghukuman 7 sangkakala kalau saudara nanti melihat. Dan nanti pelaksanaan penghukuman sangkakala ini ketika para hamba Tuhan yang disebut ketujuh bintang itu mereka melanglang jagat, saudaraku. Mereka bernubuat bisa di Amerika, bisa di Australia, bisa di Rusia, bisa di Eropa, saudaraku. Ketika mereka berkhotbah menyampaikan satu nubuatan, maka kemudian terjadi sesuatu yang dahsyat. Mereka melakukan hal itu semua, apinya dari mana? Kekuatannya dari mana? Pembiayaannya dari mana? Dari mezbah, saudaraku. Kita akan membaca Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5. Pak Tito, bacakan. Meterai yang ketujuh. Ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Ya, saya terangkan dulu di sini. Meterai yang ke-7 Wahyu pasal 8 ayat 1 ini adalah permulaan dari kandungan gereja Tuhan, di mana nanti gereja Tuhan akan melahirkan seorang anak yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi di Wahyu pasal 12 itu. Mulainya Wahyu pasal 8 ayat 1 ini mulai kandungan gereja Tuhan. Kalau dahulu ketika Maria mendapat salam dari malaikat, sesuatu yang mustahil akhirnya terjadi. Maria yang masih perawan bisa mengandung, saudaraku. Demikian pula di Wahyu pasal 12 itu seorang perempuan yang berpakaian matahari, bulan dan bintang itu mengandung. Mulainya di mana? Wahyu pasal 8 ayat 1 ini. Surga sunyi senyap setengah jam lamanya. Yuk ayat 2. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Amin. Ini saya terangkan lagi. Ini kepada ketujuh bintang yang disebut sebagai ketujuh guru, yang disebut sebagai ketujuh malaikat sidang. Kepada mereka dipercayakan untuk meniup sangkakala. Saudaraku, saat ini loh, saudaraku, ada orang yang ngomong, wah ini sudah sampai sangkakala kelima. Saudaraku, bahkan penjangkauan bangsa Israel pun belum.
meterai pun belum, langsung loncat ke sangkakala, saudaraku. Inilah akibat dari ketidakseimbangan firman dan roh. Akhirnya nggak ngerti tata letak kitab Wahyu itu seperti apa, kronos dari kitab Wahyu itu seperti apa. Akhirnya loncat-loncat begitu, tidak tahu rahasia kitab Wahyu, ngomong kitab Wahyu, akhirnya yang diberitakan malah antikris. Yang tenar itu malah antikris. Saudara nggak pernah ngerti tentang penampilan Tuhan Yesus sebagai imam besar dan juga tokoh-tokoh yang akan tampil di akhir zaman. Saudaraku, jadi ketujuh malaikat ini, saudaraku, ini adalah ketujuh tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan melanglang jagat. Saudaraku, nanti dia bisa berkhotbah di Indonesia bisa, di Jakarta bisa, di Singapura bisa, di Amerika bisa, di Eropa bisa, di Belanda bisa, saudaraku. Mereka bisa melakukan hal itu dari mana? Apinya, kekuatannya itu dari mana? Sumber dayanya itu dari mana? Sumber dananya itu dari mana? Dari mezbah. Saya beritahu saudara, dari mezbah. Yuk kita akan baca ayat yang ketiga. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Amin. Saudaraku, maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah. Saudaraku, malaikat-malaikat ini sebelum diutus, saudaraku, mereka mendekat mezbah dulu, karena bekalnya itu dari sana, saudaraku. Saya kalau diutus ke suatu tempat, saudaraku, saya mendekat ke mezbah dulu. Ini di mezbah ini ada yang persembahan apa kagak, saudaraku? Kalau ada, ya saya diutus kemanapun pasti jalan, saudaraku. Dan puji Tuhan sampai saat ini api kegerakan tetap menyala, sehingga saya bisa pelayanan ke sana kemari, tidak kekurangan, saudaraku. Cukuplah, saudaraku. Dekat mezbah. Malaikat-malaikat itu sebelum diutus untuk meniup sangkakala, mereka mendekat mezbah dulu. Untuk apa? Ngambil apinya, saudaraku. Karena tanpa api dari mezbah, tanpa bekal dari mezbah, tanpa pembekalan dari mezbah, mereka nggak akan bisa melakukan hal itu. Ini berbicara dari hal apa, toh, saudaraku? Dari hal kekuatan, supaya malaikat-malaikat itu, hamba-hamba Tuhan itu bisa bekerja. Itu butuh kekuatan supranatural juga, kekuatan spiritual juga yang dari Tuhan. Itulah api Tuhan. Kemudian secara jasmani, mezbah itu apa? Pengorbanan saudara. Saya bisa melayani ke Amerika, saya bisa melayani ke Medan, saya bisa melayani ke Papua. Itu kalau di mezbah ada apinya, saudaraku. Kalau di mezbah kosong, saudaraku, ya jangan sampai hal itu terjadi. Oleh karena itu, kalau saudara kita semua menghendaki pelayanan kegerakan itu berkobar-kobar, laksana 7 obor yang menyala-nyala, kegerakan kitab Wahyu segera digenapi. Perhatikan api mezbah, saudaraku. Nggak usah pandang tanggal ya, saudaraku. Kadang orang tuh persembahan tuh lihat tanggal. Oh, ini tanggalnya tanggal muda, oh ini tanggal tua. Ya saudaraku, ya kapan sudah diberkati itu persembahan kepada mezbah Tuhan. Saudaraku, saya kadang menerangkan mengenai arti pentingnya persembahan, kadang menerangkan bagaimana saudara itu diberkati. Jadi tabernakel itu semuanya saya terangkan, saudaraku. Nah, saat ini saya berbicara mengenai mezbah korban bakaran. Saudaraku, ayat 3 dibaca ulang. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Terus? Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Terus? Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Terus? Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi.
maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Amin. Ini kombinasi kekuatan yang timbul dari pengorbanan saudara dan doa-doa saudara itu bisa menghukum bumi. Ini dikatakan meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Ketika hamba-hamba Tuhan dalam kegerakan kitab Wahyu ini nanti sudah mulai berderap, terutama yang disebut ketujuh bintang itu mulai dilantik, ditahbis oleh Tuhan, saudaraku. Ketika malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, artinya ketika dia mau bernubuat itu ada sumber kekuatannya, ada sumber dananya, saudaraku, dan ada pula sumber kekuatan rohaninya. Sumber kekuatan rohaninya dari doa orang-orang kudus, kemudian sumber dayanya, saudaraku, ini dari api mezbah, dari pengorbanan saudara. Hamba Tuhan bisa diutus pergi ke Amerika. Sekali pergi ke Amerika berapa itu pesawatnya, saudaraku? Bisa 20 atau 30 juta ya, saudaraku. Saya belum ke sana, tapi saya yakin dalam waktu tidak akan lama lagi itu tempat yang dekat, saudaraku. Israel pun demikian, saudaraku. Kita khotbah ke sana, saudaraku. Ya jangan tanya Pak Peter, nggak bisa bahasa Inggrisnya nggak bagus ya, bahasa Ibraninya nggak bagus. Loh saudaraku, Tuhan siapkan. Di sana itu banyak orang Indonesia yang bisa menerjemahkan bahasa saya di dalam bahasa mereka, saudaraku. Tuhan akan siapkan. Tidak harus orang itu pinter bahasa ini itu, tidak, saudaraku. Tetapi yang penting dia mengerti firman Tuhan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan lengkapi semuanya. Jadi saudaraku, kekuatan untuk melayani ini pertama secara lahiriahnya, malaikat itu mengambil dari mezbah. Saudara, kalau di mezbah ini ada apinya, bukan mezbah yang mati, saudaraku. Mezbah ini ada apinya, menyala-nyala, berkobar, saudaraku. Maka ya jalan pelayanan itu. Tetapi kalau mezbah itu dibiarkan padam, ya pelayanan apapun akan padam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian kekuatan spiritualnya itu berasal dari doa orang-orang kudus, maka keduanya akan berpadu dan naik, saudaraku, dan menimbulkan penghukuman atas bumi. Ini yang disebut penghukuman 7 sangkakala. Itu apinya dari mezbah, sumber dananya dari mezbah, dari pengorbanan jemaat-jemaat yang tertempa, terdidik seperti kaki dian emas. Yuk kita akan melihat Imamat pasal 6 ayat 12 dan 13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Amin. Saudaraku, jadi ketika malaikat sidang jemaat tadi ingin bernubuat, ingin melaksanakan segala sesuatu yang menjadi kehendaknya Tuhan, saudaraku, mereka menghampiri dulu mezbah, saudaraku. Di sana ada apinya enggak? Saudara, kalau di sana apinya luar biasa menyala, ya saudaraku akan mencukupi untuk pelayanan yang lebih besar lagi. Saudara bisa membaca di dalam kitab Wahyu pasal 8 tadi, malaikat itu mendekat mezbah dulu, mengambil api dari sana, bekalnya itu dari sana. Jadi seorang hamba Tuhan itu bisa menyampaikan sesuatu yang benar, lurus, tanpa dipengaruhi oleh orang kaya, tanpa dipengaruhi oleh orang yang punya jabatan, maka dia harus cukup. Saudaraku, mezbah harus selalu diperhatikan. Maka hamba Tuhan yang sedemikian adalah hamba Tuhan yang merdeka, layak dia untuk menyampaikan kebenaran firman dan Roh Kudus, karena dia sudah tidak lagi memiliki motivasi-motivasi yang keliru, karena dia sudah tidak takut lagi untuk mengatakan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya juga akan memberitahu saudara perihal pengorbanan ini, saudaraku. Jadi
di akhir zaman itu kan Tuhan tampil sebagai mempelai pria dan jemaat-jemaat di ujung bumi sebagai mempelai wanitanya. Tuhan dan juga jemaat-jemaat di akhir zaman itu saling berkorban. Saudaraku, Tuhan berkorban sampai mencucurkan darahnya di kayu salib demi keselamatan kita. Bahkan nanti di akhir zaman itu demi kegerakan kitab Wahyu, demi kegerakan kuda putih, Tuhan itu rela seperti anak domba yang tersembelih. Jadi untuk membiayai kegerakan kuda putih ini, saudaraku, nanti asalnya dari mana? Dari pengorbanan Tuhan. Yang pertama, saudaraku, sampai nanti kepada Tuhan karena dia sudah disembelih itu, saudaraku, akan dipercaya 7 perkara besar: kuasa, hikmat, kekayaan, hormat, kemuliaan, dan seterusnya, seperti ditulis dalam Wahyu pasal 5 ayat 12 ini. Jadi yang akan membiayai sumber daya dan sumber dana dari kegerakan kitab Wahyu itu anak domba yang tersembelih, Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudaraku, ketika saya mencanangkan kegerakan kitab Wahyu, saya ini hamba Tuhan yang gak kaya loh, saudaraku. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, saya yakin kegerakan besar akan terjadi. Kita akan membaca, ini yang akan membiayai kegerakan kuda putih itu siapa? Anak domba yang tersembelih. Kita akan baca Wahyu pasal 5 ayat 5 sampai 6. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Amin. Sudah saya terangkan dulu. Ini lalu berkatalah seorang tua-tua itu kepadaku, kepada Rasul Yohanes, jangan engkau menangis. Karena semula nggak ada yang terbeban untuk kegerakan kuda putih ini, saudaraku. Sampai Rasul Yohanes nangis. Tetapi, saudaraku, luar biasa. Ada janji bahwa dia singa dari suku Yehuda. Itu yang akan menjadi sumber daya dan sumber dana bagi kegerakan kitab Wahyu. Kalau saudara masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu, saudara akan dipercaya oleh anak domba yang tersembelih, oleh singa dari suku Yehuda. Itu 7 kemuliaan yang dahsyat akan dialirkan pada saudara. Ini janji kepada orang-orang yang masuk di dalam kegerakan. Pembiayaan, sumber daya, sumber dana kegerakan kitab Wahyu itu asalnya dari singa dari suku Yehuda. Karena kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel itu adalah, saudaraku, pekerjaannya Tuhan Yesus untuk menjangkau saudara-saudaranya sendiri. Makanya Tuhan yang membiayai, saudaraku. Makanya saya nggak takut. Saya bukan hamba Tuhan kaya, saya sederhana, rumah saya tidak bagus, saudaraku. Mobil saya ya sederhana apa adanya saja, saudaraku. Saya punya mobil tapi nggak bagus-bagus amat, tapi ya bisa dinaiki jauh dari Jogja ke Jakarta, ya kuat, saudaraku. Ya itu saya bersyukur, saudaraku. Saya bukan hamba Tuhan yang kaya raya, tidak, saudaraku. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan dan Tuhan utus untuk kegerakan kuda putih ini, Dia berjanji siapa yang akan menjadi sumber daya dan sumber dananya. Ternyata sumber daya dan sumber dananya itu dari singa dari suku Yehuda, Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Saudaraku, betapa Tuhan itu sangat menyayangi kita. Untuk kegerakan akhir zaman, untuk kegerakan kitab Wahyu, Dia berkorban. Saudaraku, untuk memuliakan kita, supaya kita bisa menjangkau bangsa Israel. Ini janji Tuhan, saudaraku. Tadi saya hampir meneteskan air mata, tapi saya tahan. Saudaraku, ternyata janji Tuhan seperti itu yang akan membiayai
kegerakan itu adalah anak domba yang tersembelih, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, makanya kalau sudah masuk dalam kegerakan kitab Wahyu, sudah mengerti berkorban, sudah jangan takut. Nggak ada orang berkorban itu jadi miskin, nggak ada, saudaraku, ceritanya seperti itu. Nggak ada orang melayani Tuhan itu tombok, itu nggak ada, saudaraku. Jangan sampai ya saudara ngomong, wah aku melayani Tuhan malah tombok. Saudaraku, jangan sampai sudah berkata begitu. Tuhan nggak senang, bos duniawi saja nggak senang dikatakan gitu, saudaraku. Bos, aku kok tombok terus, saudaraku. Bosnya itu nggak senang kalau saudara sebagai seorang hamba begitu, apalagi dia Tuhan. Jadi saudaraku, Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhan di dalam kegerakan kitab Wahyu. Dia anak domba yang tersembelih. Jadi Tuhan Yesus itu berkorban, dengan darahnya dia disembelih seperti anak domba yang disembelih. Berkorban itu sesuatu yang sakit, saudaraku, tetapi berkorban untuk mempelai wanita itu nggak terasa sakit, saudaraku. Ini aneh toh, saudaraku, namanya berkorban itu kan sakit, berdarah, saudaraku, tapi lama-lama terasa enak. Ya, ini rahasia mempelai itu seperti itu, saudaraku. Rahasia mempelai pernikahan anak domba itu seperti itu, sakit, tetapi lama-lama nggak sakit, saudaraku. Malah Tuhan senang berkorban bagi kita. Berkorban untuk menjangkau bangsa Israel itu Tuhan senang. Itu dari pihak Tuhan, dia mengorbankan, dia mencucurkan darahnya untuk kemudian memberikan kepada kita 7 perkara dahsyat: kuasa, hikmat, hormat, kemuliaan, puji-pujian, kekayaan, dan lain sebagainya. Wahyu 5 ayat 12 itu. Saudaraku, ini dari pihak mempelai pria. Kemudian dari pihak kita, jemaat dari mempelai wanita, kita ini juga berkorban untuk Tuhan. Kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Amin. Saudaraku, ini dari pihak jemaat. Jemaat itu sebagai mempelai wanita itu juga berkorban. Kalau berkorban itu namanya berkorban itu ya sakit. Saudaraku, Maria itu perawan disuruh hamil, saudaraku. Itu sakit, saudaraku. Sakit benar. Saudaraku, dia perawan, belum pernah berhubungan dengan seorang laki-laki, tetapi dia hamil. Ini sakit banget, saudaraku. Ini pengorbanan dari pihak mempelai wanita. Saudaraku, jangankan kok seperti itu ya. Maaf, ini saya berbicara dewasa. Orang kalau malam pertama itu sakit, saudaraku, tapi lama-lama enak. Saudaraku, itu rahasia pengorbanan itu seperti itu, saudaraku. Jadi kalau kita berkorban untuk Tuhan, itu memang terasa sakit. Tetapi kalau sudah memahami kasih, nanti kalau sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan itu malah menjadi enak. Kalau sudah nggak berkorban gitu, rasanya malah ada sesuatu yang kurang. Ini mempelai pria itu, mempelai wanita itu hatinya seperti itu, saudaraku. Kalau belum bisa berkorban tuh rasanya ada sesuatu yang kurang gitu, saudaraku. Di sini wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang ini juga mengandung. Dia berteriak dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Ini pengorbanan mempelai wanita. Mempelai wanita juga terasa sakit, saudaraku, ketika berkorban itu sakit. Tetapi sakit untuk Tuhan Yesus yang kita cintai, itu rasa sakitnya hilang, menjadi sukacita, menjadi bahagia. Saudara akan dilimpahi dengan berkat yang melimpah 7 perkara yang dahsyat tadi. Saudara, inilah rahasia berkat dari kegerakan kitab Wahyu. Saudara akan dibawa oleh Tuhan untuk menyambut perkara-perkara besar yang tidak pernah terpikirkan selama ini. Karena ini adalah kegerakan besar di akhir zaman. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.
Salam penuaian. Haleluya. Amin.